Saya Joshua Ondang, mahasiswa Fakultas Teologi STT RMK. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu topik tentang mata kuliah Intisari Alkitab. Rangkuman materi Alkitab terbuka dari penjelasan video oleh Nerdevi Barakati. Alkitab yang menjadi dasar iman bagi orang Kristen adalah sebuah kumpulan firman Tuhan yang memiliki struktur yang terorganisir secara sistematis dan teratur. Dalam penjelasan ini, kita akan menjelajahi bagaimana Alkitab tersusun dengan baik, memiliki progresivitas yang menakjubkan dan mencakup rentang waktu yang tak terbatas. Kita akan memecahkannya menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Jadi, untuk Alkitab itu sendiri terdiri dari dua bagian besar, dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mencakup 39 kitab, sementara Perjanjian Baru mencakup 27 kitab. Dengan membuka Alkitab, kita dapat melihat setiap kitab ini terhubung satu sama lain. Nah, untuk melihat hubungan tersebut, mari kita mulai bedah tentang hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum kita melihat hubungan antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mari kita pelajari tentang bagian-bagian dari Alkitab itu sendiri. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, Alkitab itu terbagi menjadi dua bagian besar yang memiliki 8 bagian kecil, yang masing-masing dari bagian kecil tersebut terbagi menjadi 4 bagian yang lebih kecil lagi. 4 bagian kecil itu adalah 4 bagian cerita lama dan 4 bagian cerita baru. Kalau diilustrasikan seperti ini, 4 bagian cerita di Perjanjian Lama dan 4 bagian cerita di Perjanjian Baru. Nah, apa saja bagian-bagian tersebut? 8 bagian kecil dari bagian-bagian Alkitab ini, yang pertama adalah kitab Taurat. Di kitab Taurat ini berisi tentang aturan dan perjanjian Allah dengan manusia lewat Musa untuk bangsa Israel. Yang kedua, kitab sejarah yang menjelaskan tentang sejarah terbentuknya bangsa Israel. Yang ketiga ada kitab puisi, dan yang keempat adalah kitab nabi-nabi yang berisikan nubuat. Nah, untuk 4 bagian lainnya yang di Perjanjian Baru itu ada bagian Injil yang mengisahkan tentang perjanjian baru antara Tuhan dan manusia yang digenapkan lewat Yesus Kristus. Ada kisah para rasul yang menjadi awal cerita dari pembentukan gereja. Yang keempat ada kitab surat-surat. Yang terakhir ada kitab Wahyu yang berisi tentang nubuatan. Nah, dari 8 kitab ini, kitab Taurat itu terhubung dengan kitab Injil, di mana di Taurat itu ada cerita tentang perjanjian Tuhan dengan manusia, dan di Injil ada cerita tentang perjanjian Tuhan dengan manusia juga, tapi yang baru yang digenapi lewat Yesus Kristus. Dalam kitab sejarah ada sejarah terbentuknya bangsa Israel, dan dalam kitab Kisah Para Rasul ada sejarah terbentuknya gereja. Begitu juga dengan kitab puisi dan surat-surat. Untuk kitab para nabi dan kitab Wahyu ini memiliki hubungan di mana kedua kitab ini sama-sama menceritakan tentang nubuatan. Nah, jadi ini dia bagiannya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 39 kitab dan 27 kitab. Kalau kita mau coba dikalikan angka 3 dan 9 itu akan mendapatkan angka 27. Tapi menurut saya hubungan Alkitab bisa ditarik lebih jauh lagi. Dalam hal ini, cross reference yang terdapat dalam Alkitab itu ada banyak sekali. Yang saya lihat dari kisah para rasul dan sejarah itu bukan hanya sebatas satu berbicara tentang sejarah gereja dan satu berbicara tentang sejarah bangsa Israel, tapi dalam kejadian dalam kisah para rasul itu banyak, seperti contoh di kisah para rasul itu banyak mengambil cerita-cerita dari sejarah, dari kitab sejarah, yang dimana mau menghubungkan bahwa ternyata memang Yesus ini adalah Mesias yang dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama. Dan dari ke-8 bagian kecil tersebut membutuhkan waktu sebanyak 1600 tahun. Penulisannya memakan waktu 1600 tahun, di mana Perjanjian Lama itu 1500 tahun dan Perjanjian Baru 100 tahun. Hal ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Alkitab yang kita pegang adalah Alkitab yang benar-benar asli. Dalam tanda kutip, asli yang saya maksudkan adalah benar-benar adalah firman Allah yang butuh kekuatan lebih besar dari manusia untuk dituliskan. Karena
untuk memakan waktu 1600 untuk dituliskan dan membicarakan topik yang sama. Semuanya mengarah kepada Yesus, semuanya mengarah kepada Injil, semuanya mengarah kepada kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Menurut saya itu bukan suatu kebetulan bahwa ada 40 penulis yang menulis kitab ini di jangka waktu 1600 tahun dengan inti dan topik yang sama, yaitu kemuliaan Allah. Nah, dan dari situ, dari yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan singkat, yaitu Alkitab adalah sebuah karya yang mengagumkan, ditulis selama 1600 tahun oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, ditulis dalam dua bahasa, Ibrani dan Yunani, dan berisi hukum Taurat serta kasih karunia. Alkitab memiliki struktur yang teratur dan progresif yang menghubungkan cerita lama dan baru. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, bagaimana bisa di Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Jadi dalam 8 bagian kecil yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman lihat Alkitab fisiknya teman-teman, itu di antara akhir Perjanjian Lama dan awal Perjanjian Baru itu ada kertas putih. Nah, kertas putih itu adalah di masa ini ada seorang Makedonia yang berkuasa, yaitu Alexander the Great. Nah, Alexander the Great ini dalam waktu 400 tahun dari masa Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru itu, yang masa silence itu, dia berkuasa dan membawa budaya-budaya Helenis ke bangsa yang dikuasainya, yang akhirnya sampai ke Roma. Meskipun di zaman Roma itu Alexander the Great sudah tidak berkuasa, tapi dampak dari kekuasaan Alexander the Great ini masih terasa sampai di zamannya Roma. Nah, di zaman itu mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa utamanya. Itulah kenapa di Perjanjian Baru ditulis menggunakan bahasa Yunani. Kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, banyak contoh-contoh atau efek dari kekuasaan Alexander the Great yang dapat dirasakan di dunia Perjanjian Baru. Contohnya di Kisah Para Rasul tentang kelompok Stoa dan kelompok Epicurus, itu merupakan kelompok yang memiliki paham-paham filsafat yang lahir di saat 400 tahun masa senyap itu. Nah, dari sini kita menemukan dua teleskop, yaitu teleskop masa lalu yang kekal. Nah, apa itu masa lalu yang kekal? Kenapa sampai disebut masa lalu yang kekal? Karena bagian dari Alkitab, terutama kitab Taurat, itu menggambarkan masa lalu yang kekal. Kisah-kisah ini ditulis oleh penulis yang hidup ribuan tahun setelah peristiwa yang mereka ceritakan. Seperti kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Ini adalah bagian yang memberi kita pemahaman tentang penciptaan dunia dan awal sejarah manusia. Jadi disebut masa lalu yang kekal karena kisah-kisah yang ditulis ini adalah kisah-kisah yang terjadi sebelum si penulisnya hidup. Nah, sedangkan yang satu lagi masa depan yang kekal adalah sebaliknya. Kitab-kitab nubuatan dalam Alkitab menubuatkan masa depan yang kekal. Ini mencakup nubuatan tentang akhir zaman seperti yang terdapat dalam kitab Wahyu. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama memiliki jejak nubuatan yang saling terkait tentang masa depan. Jadi yang saya dapat simpulkan, kalau misalnya masa lalu yang kekal berisikan cerita tentang hal-hal yang terjadi sebelum si penulis itu hidup. Kalau yang masa depan yang kekal adalah bahkan setelah penulisnya sudah tidak ada, hal itu akan terjadi. Adalah nubuatan-nubuatan yang pasti akan digenapi. Jadi untuk itu saya mengambil kesimpulan bahwa kitab kita itu tersusun dengan rapi, teratur dan progresif, tertuju pada satu titik temu, yaitu Yesus Kristus, dan mengangkat satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Jadi sekian penjelasan saya tentang Alkitab yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.